Menjelaskan dari pengertian jenis-jenis perpustakaan. Ruang perpustakaan berhubungan dengan jenis perpustakaan itu sendiri, karena tiap perpustakaan itu memiliki fungsi, karakter, dan sifat yang berbeda-beda. Perbedaan jenis perpustakaan dapat mencakup beberapa hal, diantaranya dapat dilihat dari fungsi dan pengguna. Selanjutnya, salah satu contoh perbedaan dari jenis-jenis perpustakaan dapat kita lihat sebagai contoh berikut. Yang pertama, perpustakaan umum fungsinya bersifat informatif, edukatif, dan kreatif. Koleksinya beraneka ragam dan penggunanya itu bersifat umum. Contohnya perpustakaan nasional dan juga perpustakaan umum. Yang kedua, perpustakaan sekolah fungsinya bersifat edukatif dan juga kreatif. Koleksinya berupa pendidikan dan humaniora, dan penggunanya itu bersifat umum. Pengguna itu dapat berupa siswa, guru, karyawan, dan juga masyarakat sekitar. Contohnya itu perpustakaan SD, SMP, dan juga perpustakaan SMA. Yang ketiga, perpustakaan perguruan tinggi itu fungsinya itu bersifat edukatif dan juga informatif, dan koleksinya itu berupa fungsinya itu berupa kurikulum kehidupan daerah dan dapat berupa mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat bebas. Contohnya perpustakaan IKIP, perpustakaan IAIN, dan juga perpustakaan UGM. Adapun pelaku kegiatan perpustakaan, yang pertama itu pengunjung yang dikatakan dengan pengunjungnya itu seluruh masyarakat atau yang ingin berkunjung perpustakaan untuk mencari koleksi ataupun sekedar hanya ingin menghibur diri. Yang kedua yaitu pengelola yaitu bisa dikatakan staf ataupun kepala perpustakaan yang mengelola jalannya suatu organisasi dalam sebuah perpustakaan. Yang ketiga, pustakawan yaitu staf yang berfungsi di bagian baik itu pengelola, sirkulasi maupun pelayanan perpustakaan terhadap pengguna perpustakaan. Yang ketiga, tugas servis itu fungsinya memberikan kenyamanan ataupun pelayanan terhadap pustakawan maupun pengguna dari pustakawan itu sendiri. Jadi media center itu digagas sebagai upaya untuk mengembangkan jaringan pertukaran informasi antara instansi pemerintah pusat dan juga daerah. Jadi sejak tahun 2007 itu telah dibangun 151 media center yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, dan juga kota di Indonesia. Nah, media center itu adalah pusat atau sarana pengelola komunikasi dan juga informasi yang berbasis teknologi atau berbasis internet online yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, dan juga menyediakan serta menyebarluaskan informasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota kepada masyarakat, serta menampung umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dan penyediaan akses dan juga pelancaran arus informasi dalam kerangka komunikasi publik itu hanya bisa terlaksana dengan baik jika didukung dengan jaringan komunikasi dan juga koordinasi antar lembaga di pusat dan daerah. Jadi ketersediaan layanan informasi publik serta terciptanya program komunikasi yang konvergen dan sirkular antara lembaga publik dengan masyarakat, media center digagas sebagai upaya untuk mengembangkan informasi antar lembaga pemerintahan. Jadi upaya pemerintah itu sebagai salah satu bagian untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan informasi tentang kebijakan lembaga negara Republik Indonesia secara tepat
cepat, akurat, dan juga murah, terutama dalam merajut kembali komunikasi yang putus antar pusat dan daerah guna tetap menjaga dan memelihara keutuhan negara. Nah, kemudian menurut Hendra ada 3 fungsi media center Kominfo, yakni sebagai wahana diseminasi informasi publik, kemudian yang kedua pertukaran informasi, serta pelayanan informasi dan komunikasi publik yang merupakan kewajiban dari Kemkominfo untuk menyebarkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Jadi memang sangat pentingnya media center itu tersedia bagi masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat dan menjadi pusat informasi bagi pemerintah untuk menyebarkan informasinya ke masyarakat serta mendapatkan feedback dari masyarakat tersebut. Transformasi ilmu pengetahuan semakin menggelembung meningkat seiring dengan perubahan waktu dan zaman. Nah, revolusi ini membuat manusia semakin berupaya untuk berlomba-lomba mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Mulai menyuarakan gagasan dan ide untuk disalurkan kepada dunia itu fenomena transformasi ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan transformasi perkembangan perpustakaan. Secara otomatis mendengar definisi perpustakaan berarti ada kaitannya dengan buku. Mengapa? Karena perpustakaan itu merupakan sebuah wadah atau tempat yang berisikan materi atau beberapa koleksi perpustakaan. Nah, koleksi itu merupakan kumpulan dari beberapa buku yang disimpan dalam perpustakaan. Sedangkan bahan pustaka merupakan istilah yang banyak digunakan oleh kalangan pustakawan. Akan tetapi, istilah tersebut memiliki makna yang sama. Berikut merupakan istilah dari beberapa perpustakaan. Yang pertama, ada perpustakaan berbasis materi perpustakaan kertas. Perpustakaan ini adalah sebuah wadah atau gedung yang menyimpan berbagai koleksi buku-buku yang ditata atau disusun sesuai dengan terbitannya untuk digunakan pembaca. Yang kedua, ada perpustakaan berbasis kertas dan multimedia. Perpustakaan berbasis kertas dan multimedia ini merupakan sebuah perubahan pengelolaan materi perpustakaan, mulanya dari koleksi dalam bentuk kertas seperti manuskrip, bahan cetak, buku, dan lain-lain. Ya, perpustakaan elektronik. Proses perubahan perpustakaan ini dari bentuk kertas ke multimedia lebih dikenal dengan perpustakaan elektronik. Maksudnya, semua koleksi perpustakaan dari tercetak maupun non-cetak disimpan dalam bentuk digital atau elektronik, sehingga pembaca dapat lebih mudah memperoleh informasinya. Yang keempat, ada perpustakaan hibrida. Perpustakaan hibrida ini merupakan campuran antara koleksi analog dalam bentuk non-elektronik dan digital dalam bentuk elektronik. Yang kelima, ada perpustakaan maya atau virtual library. Perpustakaan digital ini mirip dengan perpustakaan maya sebagai tempat untuk menyimpan berbagai informasi. Yang keenam, ada perpustakaan tanpa tembok atau bibliotheques without wall. Dalam pengertian perpustakaan ini, perpustakaan tanpa tembok ini memiliki 3 unsur adalah perpustakaan koleksi dan pemakai informasi. Dalam definisi perpustakaan ini menjurus pada pencarian informasi. Misalkan pemakai atau pengguna informasi ingin mengakses koleksi atau bahan pustaka di Perpustakaan Nasional Inggris misalnya.